Di Hawaii, menjadi miskin bukanlah kejahatan, tetapi cukup untuk mendorongmu ke pinggiran masyarakat. Kau pikir ini adalah tempat sempurna untuk tinggal? Inilah kenyataan pahit. Sewa di sini lebih mahal daripada di New York. Penduduk lokal terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka. Dan hanya beberapa langkah dari resor mewah terdapat deretan tenda tunawisma. Jika kamu tidak punya dompet tebal, Hawaii bukanlah surga. Ini adalah mimpi buruk. Jadi bagaimana semua ini bisa terjadi? Dan mengapa semakin banyak orang menyebut Hawaii sebagai negara bagian terburuk untuk ditinggali, meskipun tetap menjadi tujuan impian para turis dari seluruh dunia? Ikuti kami dalam film dokumenter perjalanan hari ini saat kami mengungkap realitas tersembunyi dan mengerikan di Hawaii. Hawaii, surga yang berubah menjadi neraka tunawisma. Ketika orang membayangkan Hawaii, mereka membayangkan sinar matahari keemasan, pantai putih tak berujung, dan deburan ombak yang menenangkan di atas papan selancar. Tetapi di balik topeng yang berkilau itu tersembunyi kenyataan yang brutal. Hawaii bukan lagi surga bagi semua orang. Awal tahun 2025, studi perencanaan perumahan Hawaii melaporkan lebih dari 11.600 orang di negara bagian ini tanpa tempat tinggal yang stabil. 2 tahun sebelumnya, jumlah itu sekitar 6.200. Peningkatan 87% dalam waktu kurang dari 2 tahun mendorong Hawaii melampaui California sebagai negara bagian dengan tingkat tunawisma per kapita tertinggi di ASEAN, dengan sekitar 46 tunawisma per 10.000 penduduk. Yang membuat krisis ini sangat mengerikan adalah ketimpangan kekayaan yang ekstrim di Hawaii. Pasar properti di sini adalah salah satu yang termahal di negara ini, dengan harga rumah median di Honolulu mencapai $840.000, lebih dari 2 kali rata-rata nasional. Bagi penduduk asli Hawaii dan pekerja berpenghasilan rendah, bahkan menyewa pun telah menjadi mimpi yang nyaris mustahil. Kebakaran hutan Maui, titik patah. Pada bulan Agustus 2023, Pulau Maui dilanda salah satu kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah modern AES. Api melahap Lahaina, kota budaya yang telah berdiri selama berabad-abad, dan dalam hitungan jam, lebih dari 3.000 bangunan hancur. Lebih dari 100 nyawa hilang, dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam semalam. Bencana ini tidak hanya menghancurkan properti, ia mengungkap rapuhnya sistem perumahan Hawaii, sistem yang tidak siap, kekurangan sumber daya, dan tidak mampu melindungi warga yang paling rentan, terutama lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bagaimana jika hal ini terjadi di tempat tinggalmu? Apakah sistem lokalmu cukup kuat untuk melindungimu dan keluargamu dari bencana mendadak? Bagikan pendapatmu di bawah. Terkadang, kisahmu bisa membangunkan seluruh komunitas. Lebih dari sekadar angka, kehidupan di ambang kehancuran. Oahu, jantung Hawaii, dan rumah bagi ibu kota Honolulu, juga menjadi pusat krisis tunawisma. Hampir 4.500 individu hidup tanpa tempat tinggal yang stabil di sini, dan lebih dari 60% dari mereka tidak memiliki tempat berteduh sama sekali, menghabiskan malam tropis yang penuh badai di bawah jembatan atau di dalam mobil rusak. Situasi ini genting di seluruh pulau. Di pulau besar, sekitar 718 orang tidak memiliki rumah, dan sistem perumahan publik kewalahan dan kekurangan dana. Maui, yang masih berjuang dengan dampak kebakaran hebat tahun 2023, kini mencatat setidaknya 654 warga tunawisma. Banyak di antaranya terpaksa tinggal di tempat penampungan darurat yang tak pernah dirancang untuk tinggal jangka panjang. Bahkan di Kauai, pulau terkecil yang dihuni, krisis ini semakin memburuk dengan 523 tunawisma. Sebagian besar adalah penduduk lokal yang kehilangan mata pencaharian karena penurunan pariwisata. Namun angka saja tidak menceritakan seluruh kisah. Hanya 5 menit dari resor pantai mewah Waikiki terdapat kontras mencolok. Tenda darurat di bawah jalan layang. Ibu muda mengayun bayi di atas beton. Pria tua mendorong gerobak penuh rongsokan hanya untuk bertahan hidup sehari lagi. Di Hawaii, batas antara kemewahan dan penderitaan sangat tipis. Terkadang hanya satu blok kota atau dinding hotel tepi pantai.
Menurut Hawaii Appleseed Center, hampir 8 dari setiap 100 penduduk asli Hawaii telah meninggalkan pulau dalam 1 dekade terakhir, terpaksa meninggalkan tanah leluhur karena harga rumah yang tak terjangkau dan biaya hidup yang melambung. Dan mungkin paradoks paling memilukan, banyak dari mereka yang hidup di jalanan sebenarnya memiliki pekerjaan penuh waktu, namun tetap tidak mampu menyewa tempat tinggal yang legal. Di tanah yang menjual mimpi kepada dunia, rakyatnya sendiri sedang terusir dari mimpi itu. Akar yang dalam, ketika surga bukan milik semua orang. Hawaii mungkin adalah definisi surga bagi dunia, tetapi bagi banyak penduduk lokal, ini menjadi tanah pengasingan. Di balik senyum para turis, terdapat keputusasaan sunyi dari mereka yang tak lagi punya tempat di tanah yang telah dihuni leluhur mereka selama beberapa generasi. Sewa, tiket ke surga yang hanya bisa dibeli orang kaya. Sebuah apartemen 1 kamar tidur di Honolulu kini rata-rata lebih dari $2.100 per bulan. Jauh di luar jangkauan, bahkan pekerja kesehatan atau pendidikan. Ironisnya, bahkan pekerja penuh waktu terpaksa tinggal di mobil karena penghasilan mereka tidak cukup untuk secara hukum berada dalam sebuah rumah. Di Hawaii, orang bisa bekerja seumur hidup dan tetap tidak mampu memiliki atap di atas kepala mereka. Gentrifikasi. Ketika komunitas lokal tersingkir oleh pariwisata, lingkungan tradisional dihapus untuk memberi ruang bagi resor dan Airbnb. Setiap rumah yang dijual kepada investor asing berarti satu keluarga Hawaii terusir, satu komunitas retak. Jalanan yang dulu dipenuhi tawa anak-anak kini sunyi, menjadi zona turis yang remang-remang dan dipenuhi tanda penuh. Dan kenyataan yang memilukan, Hawaii berubah menjadi panggung glamor. Tetapi orang-orang yang membangunnya tak lagi diizinkan ikut dalam pertunjukan. Sistem yang terabaikan dan kepercayaan yang memudar. Meskipun dihadapkan pada krisis bertumpuk, kebakaran hutan, bencana alam, dan kekurangan perumahan, sistem kesejahteraan Hawaii hanya mampu memenuhi kurang dari 25% kebutuhan nyata. Sementara kampanye pariwisata tetap menerima jutaan dolar dana setiap tahun. Warga tunawisma yang mengantre makanan amal diperlakukan seperti noda yang harus dihapus dari pandangan wisatawan. Hawaii, dengan semua cahayanya, menyembunyikan sisi gelap dan dingin. Tempat mereka yang paling membutuhkan justru paling tidak terlihat. Dan kecuali sesuatu berubah, surga tropis ini tidak akan lagi menjadi mimpi bagi semua. Hanya bagi mereka yang cukup kaya untuk membeli mimpi itu. Apakah kamu masih ingin tinggal di Hawaii? Atau apakah surga itu sudah hilang? Ketika surga menjadi perangkap finansial, mengapa penduduk lokal tak mampu tinggal di Hawaii? Mungkin terdengar seperti paradoks, tetapi inilah kenyataan pahit yang terjadi di setiap sudut jalan pulau-pulau indah ini. Bagaimana mungkin tempat seperti Hawaii, yang sering dipandang sebagai simbol kelimpahan dan kehidupan impian, memiliki ribuan orang tidur di jalanan setiap malam? Jawabannya sangat sederhana. Biaya hidup di sini terlalu mahal. Menurut data tahun 2025 dari MIT Living Wage Calculator, seorang dewasa tunggal di Hawaii membutuhkan setidaknya $2.065 per bulan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan layanan kesehatan, belum termasuk sewa rumah. Namun, rata-rata sewa untuk apartemen 1 kamar berkisar antara $800 hingga $2.300 per bulan, tergantung lokasinya. Di area perkotaan padat seperti Honolulu, harga bahkan bisa melebihi kota-kota seperti Los Angeles, Seattle, atau Denver yang sudah terkenal mahal. Bahkan dengan pendapatan tahunan $80.000, angka yang dianggap nyaman di banyak negara bagian lain, orang di Hawaii masih kesulitan memenuhi kebutuhan. Bahan bakar, sembako, utilitas, dan bahkan biaya penitipan anak bisa 30 hingga 50% lebih mahal daripada rata-rata nasional. Hanya satu kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan sewa, atau darurat medis, sudah cukup untuk mendorong seseorang ke jurang utang dan tunawisma. Krisis perumahan bukan hanya mahal, tetapi juga tidak tersedia. Hawaii tidak hanya menghadapi biaya perumahan yang tinggi. Negara bagian ini sedang berjuang menghadapi kekurangan perumahan besar-besaran.
Menurut rencana pembangunan negara bagian, Hawaii perlu menambah setidaknya 3.600 unit rumah baru setiap tahun hanya untuk mencegah krisis memburuk. Namun kenyataannya suram, pembangunan aktual secara konsisten kurang 40 hingga 50% dari target tersebut. Dan masa depan terlihat lebih mengkhawatirkan. Dalam 20 tahun ke depan, sekitar 11.000 unit yang saat ini dianggap terjangkau diperkirakan akan hilang seiring berakhirnya program subsidi. Tanpa tindakan berani dan segera, Hawaii bisa kehilangan hampir seluruh stok perumahan berpenghasilan rendah pada tahun 2045. Tapi mengapa membangun begitu sulit? Masalahnya sangat mendalam. Lahan terbatas dan sangat diatur karena hukum pelestarian lingkungan dan budaya yang ketat. Biaya konstruksi sekitar 30% lebih tinggi dari rata-rata nasional karena sebagian besar bahan bangunan harus diimpor. Di atas itu, sistem hukum dan perizinan yang rumit dapat menunda proyek selama bertahun-tahun sebelum satu batu bata pun diletakkan. Singkatnya, krisis perumahan Hawaii bukan hanya tentang keterjangkauan. Ini adalah masalah akses, birokrasi, dan sistem yang gagal mengikuti permintaan yang terus meningkat. Bencana alam, ancaman abadi bagi setiap rumah. Bahkan bagi sedikit orang yang beruntung memiliki rumah di Hawaii, alam bisa saja mengambil semuanya dalam sekejap. Kebakaran hebat di Maui pada Agustus 2023 adalah panggilan sadar yang kejam. Lebih dari 3.000 rumah hangus. Lebih dari 6.000 keluarga kehilangan segalanya, dan banyak yang masih berjuang membangun kembali hidup mereka. Tinggal di penampungan, kontainer pengiriman, atau karavan, dan ancamannya belum hilang. Faktanya perubahan iklim semakin memperburuk situasi, secara harfiah dan kiasan. Badai yang lebih kuat dan lebih sering menghantam pulau-pulau ini. Permukaan laut yang terus naik mengikis lingkungan pesisir secara perlahan. Dan kekeringan serta kebakaran hutan kini tidak hanya lebih sering, tetapi juga lebih menghancurkan dari sebelumnya. Hawaii tidak hanya mahal, tapi juga semakin rapuh. Di balik citra kartu pos surga wisata tersembunyi kenyataan di mana rumah sangat rentan, mata pencaharian terancam, dan tanah tempat berpijak warga terasa semakin tidak stabil setiap tahunnya. Bagi banyak orang yang menyebut pulau ini rumah, surga perlahan berubah menjadi mimpi buruk finansial dan lingkungan. Kesehatan mental dan kecanduan, krisis sunyi yang tak mau dihadapi. Meski biaya perumahan yang melonjak dan bencana alam sering jadi berita utama, ada krisis yang lebih tenang namun sangat merusak sedang berlangsung di jalanan Hawaii. Krisis yang berakar pada penyakit mental dan kecanduan. Perjuangan tersembunyi ini sama destruktifnya, namun jauh lebih tidak terlihat. Sekitar 30% populasi tunawisma di Hawaii menderita kondisi kesehatan mental yang tidak diobati atau belum terdiagnosis. Sekitar 20% lainnya berjuang melawan alkohol, narkoba, atau bentuk kecanduan zat lainnya. Namun bahkan mereka yang mencari bantuan menghadapi sistem yang rusak, daftar tunggu untuk layanan kesehatan mental atau pusat rehabilitasi seringkali mencapai berbulan-bulan. Dan di beberapa daerah, bahkan lebih dari 1 tahun. Tragisnya, infrastruktur pengobatan Hawaii begitu kewalahan sehingga hanya melayani sekitar 1/3 dari mereka yang membutuhkan. Sisanya ditinggalkan, hidup di jalanan tanpa akses ke obat, terapi, atau jalur pemulihan apapun. Ini bukan hanya krisis perumahan. Ini adalah darurat kesehatan mental yang diam-diam merampas martabat, stabilitas, dan harapan ribuan orang. Sementara masyarakat memilih untuk menutup mata. Ketika pemerintah turun tangan, usaha terpuji atau hanya langkah awal dari perjuangan panjang? Saat krisis tunawisma di Hawaii semakin tak terkendali, pemerintah negara bagian tak bisa lagi berpangku tangan. Pada September 2023, Gubernur Josh Green, mantan dokter dengan pengalaman langsung di bidang kesehatan masyarakat dan isu sosial, membuat langkah mengejutkan. Ia secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat perumahan. Ini bukan sekadar gestur simbolis. Ini merupakan pengakuan formal bahwa krisis perumahan Hawaii telah melebihi kapasitas kebijakan dan prosedur birokrasi biasa. Sebagai respons, negara bagian meluncurkan strategi 3 cabang ambisius untuk mempercepat pembangunan perumahan. Konstruksi lebih cepat di lahan publik,
lahan milik pemerintah yang terbengkalai diprioritaskan untuk perumahan. Dengan menyederhanakan izin dan mengurangi birokrasi, tujuan utamanya adalah memangkas waktu persetujuan proyek dari bertahun-tahun menjadi hanya beberapa bulan. Melonggarkan regulasi bangunan, aturan tentang tinggi bangunan, kepadatan dan ukuran unit dilonggarkan untuk mendorong lebih banyak proyek perumahan terjangkau dari pengembang swasta. Investasi infrastruktur pedesaan. Dengan lahan yang lebih tersedia di daerah terpencil, dana diarahkan untuk membangun layanan dasar seperti air, listrik, internet, dan transportasi, agar kawasan ini layak huni dan mengurangi tekanan di zona urban seperti Honolulu. Secara keseluruhan, hampir 300 juta dolar dialokasikan ke Hawaii Housing Finance and Development Corporation, investasi negara terbesar dalam lebih dari 1 dekade. Namun, di tengah krisis yang diperkirakan membutuhkan dana 1,5 hingga 2 miliar dolar hanya untuk stabilisasi, upaya ini masih jauh dari cukup. Seperti kata seorang pengamat, ini awal yang menjanjikan, tapi ibarat menambal kapal bocor dengan lakban. Pemerintah federal, penyelamatan atau sekadar tambalan. Di tingkat nasional, pemerintah federal telah mencoba merespons, namun banyak yang berpendapat ini lebih seperti tambalan sementara daripada solusi permanen. Pada tahun 2023, 3,6 miliar dolar dialokasikan untuk program tunawisma di seluruh negeri melalui HUD Continuum of Care Act. Di Honolulu, respons pun menyusul. Pada awal 2025, kota ini menambah 200 tempat tidur baru di penampungan, khusus untuk membantu tunawisma jangka panjang dengan kebutuhan kesehatan mental. Namun data memperlihatkan gambaran suram. Hanya di Honolulu saja terdapat lebih dari 4.000 warga tunawisma, tetapi penampungan publik hanya mampu menampung sekitar 20 hingga 25% dari mereka. Artinya, ribuan orang tetap tak punya tempat aman untuk tidur setiap malam, meskipun miliaran dana federal telah digelontorkan. Pada akhirnya, meskipun dukungan federal memberikan secercah harapan, itu jauh dari cukup. Tanpa reformasi mendalam dan investasi berkelanjutan, krisis di Hawaii terus memburuk, dan mereka yang paling rentan tetap terjebak di celah sistem yang tak mampu mengejar kebutuhan nyata. Meskipun telah ada deklarasi darurat, peningkatan dana, dan rencana ambisius, krisis perumahan di Hawaii tetap keras kepala dan belum terselesaikan, dan alasannya jauh lebih dalam dari sekadar kebijakan. Pasar perumahan masih sangat didominasi oleh investor, pemilik Airbnb, dan spekulan properti, yang semuanya mendorong harga naik terlepas dari regulasi pemerintah atau target keterjangkauan. Birokrasi yang berbelit terus mencekik kemajuan. Persetujuan penggunaan lahan dan prosedur perizinan terkenal rumit, sering memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Bahkan ketika proyek sudah diajukan, proyek tersebut sering tertunda atau diblokir oleh penolakan lokal. Mentalitas klasik, bukan di halamanku, yang lebih mementingkan estetika lingkungan daripada akses perumahan. Namun mungkin masalah paling krusial adalah ini. Dana yang tersedia tidak pernah sebanding dengan skala masalah. Setiap solusi yang diajukan, sebaik apapun niatnya, selalu tertinggal satu langkah dari meningkatnya permintaan. Hasilnya adalah permainan kejar-kejaran yang tiada akhir, di mana sistem terus berputar di tempat, dan mereka yang paling membutuhkan justru ditinggalkan di pinggiran. Surga bagi orang kaya, penduduk lokal tersingkir ke tepi. Hawaii berubah menjadi klub eksklusif bagi kaum kaya, tempat di mana kamu hanya bisa tinggal jika mampu membayarnya. Sementara investor asing dan miliarder teknologi memborong lahan dan membangun properti mewah, penduduk asli Hawaii, keluarga yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi, terpaksa hengkang. Menurut Honolulu Star Advertiser, hampir 30% penduduk asli Hawaii telah pindah ke daratan utama dalam 2 dekade terakhir, terutama karena perumahan yang tak terjangkau dan biaya hidup yang melambung. Mereka terusir dari akar mereka, komunitas mereka, dan warisan mereka, semua demi memberi ruang bagi versi Hawaii yang dibangun untuk turis dan elit. Jika kamu lahir di suatu tempat, tumbuh dengan kenangan dan identitas yang melekat padanya, namun suatu hari harus pergi karena tak mampu bertahan, apakah kamu masih akan menyebutnya rumah?
Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mungkin kamu sedang menyaksikan kisah yang sama terjadi di kota tempat tinggalmu sendiri. Ekonomi yang bergantung ketika segalanya berputar di sekitar pariwisata. Pariwisata mungkin tampak seperti penyelamat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah perangkap yang membuat Hawaii lebih rapuh daripada hampir semua tempat lain. Hampir 25% PDB negara bagian berasal dari sektor pariwisata, menjadikan ekonomi seperti meja berkaki satu, di mana guncangan kecil saja dapat membuatnya runtuh. COVID-19 menjadi panggilan sadar yang menyakitkan. Pada tahun 2020, jumlah pengunjung internasional turun 90%, memicu puluhan ribu PHK di restoran, hotel, dan transportasi. Banyak dari pekerja ini sudah hidup dari gaji ke gaji, dan dalam hitungan minggu atau bulan, mereka menjadi tunawisma. Ekonomi Hawaii kurang beragam. Tidak ada industri berskala besar, pertanian terbatas, dan hanya sedikit sektor alternatif. Upaya membangun sektor teknologi atau energi terbarukan sering terhambat oleh biaya tinggi, infrastruktur lemah, atau kurangnya kemauan politik. Hawaii tidak memiliki rencana B. Ketika para turis menghilang, entah karena pandemi, kebakaran hutan, atau resesi global, seluruh sistem jatuh ke dalam kekacauan. Dan bukan para turis atau pemilik resor yang pertama menderita, melainkan warga lokal, orang-orang yang paling tidak terlindungi, namun paling terdampak. Layanan kesehatan dan pendidikan bukan untuk kaum miskin. Tingginya biaya hidup tidak hanya membuat perumahan tak terjangkau, tetapi juga memaksa orang memilih antara hak paling dasar mereka, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Benar, Hawaii memiliki rumah sakit modern, tetapi biaya medis pribadi sangat tinggi, sering membuat orang harus memilih antara membeli obat atau membayar sewa. Menurut Hawaii Appleseed Center, hingga 30% penduduk kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, bahkan mereka yang memiliki asuransi sekalipun. Pendidikan publik juga tidak luput. Sekolah-sekolah yang melayani keluarga kelas pekerja dan penduduk asli Hawaii sering kekurangan dana, kelebihan murid, dan kesulitan mempertahankan kualitas. Kelas dengan 40 siswa adalah hal biasa, dan fasilitasnya sering usang dan rusak. Yang mengejutkan, banyak keluarga berpenghasilan rendah mengambil pinjaman atau bekerja lebih dari satu pekerjaan hanya untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta. Karena mereka percaya itu satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan. Tapi harga yang dibayar adalah kelelahan emosional dan finansial, membuat orang tua kewalahan dan tenggelam dalam utang. Di Hawaii, akses terhadap layanan kesehatan layak dan pendidikan berkualitas bukan lagi hak, melainkan kemewahan bagi mereka yang mampu membelinya. Di balik kartu pos, kebenaran yang sengaja disembunyikan. Kamu tak akan menemukan gambar tenda darurat, van bobrok, atau komunitas tunawisma yang berdesakan di belakang Waikiki di brosur wisata manapun. Dan itu bukan kebetulan. Hawaii telah menyempurnakan seni menutupi rasa sakitnya dengan ombak biru dan kalung bunga harum. Lagi pula darah kehidupan negara bagian ini, pariwisata, bergantung pada pemeliharaan ilusi surga tropis yang sempurna. Namun di balik citra yang dikurasi dengan cermat itu, terdapat kenyataan yang keras. Demi melindungi pengalaman wisata, segala sesuatu yang bisa mengotori fantasi tersebut disapu bersih secara diam-diam. Yang disebut operasi pembersihan ini bukan tentang belas kasih, melainkan kampanye pengendalian citra yang diperhitungkan. Para tunawisma tidak dipandang sebagai manusia yang membutuhkan, melainkan gangguan visual yang harus dihapus. Sebelum musim wisata puncak, festival besar, atau acara internasional, penggusuran massal dilakukan. Tenda-tenda dibongkar, barang pribadi disita, dan orang-orang dipindahkan secara paksa. Seringkali ke daerah terpencil tanpa listrik, air, atau layanan sosial. Beberapa ruang publik bahkan didesain ulang agar tidak bisa digunakan untuk tidur, dengan batang logam di bangku, batu tajam di bawah jembatan, atau musik keras diputar sepanjang malam. Liputan media lokal terhadap operasi ini jarang terjadi, dan jika ada, sering dibingkai sebagai isu kebersihan kota.
bukan masalah hak asasi manusia. Hasilnya, turis hanya melihat matahari, tari hula, dan keramahan, sementara penderitaan disembunyikan, dibungkam, dan diabaikan. Maka kita harus bertanya, seberapa banyak kebenaran yang telah dihapus dari citra kartu pos Hawaii yang mengilap? Siapa yang mengendalikan narasi, dan siapa yang membayar harga demi menjaga keheningan yang begitu indah itu? Hawaii mungkin bukan tempat terburuk untuk dikunjungi, tetapi bisa jadi salah satu tempat terburuk untuk ditinggali dan bertahan hidup jika kamu bukan orang kaya. Sebuah surga di mana penduduk asli dipaksa pergi, kaum miskin tidur di jalanan, dan hanya yang kaya yang bisa menikmati hidup. Masih layakkah kita menyebutnya surga? Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung kami terus menghadirkan analisis yang seimbang dan berdasarkan realita. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami sungguh menghargai setiap perspektif yang dibagikan demi pemahaman bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.